Halo semuanya, kembali lagi di Om Tosa Film yang pastinya akan membahas film-film requestan teman-teman semua nih. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita saksikan saja review film The Medallion. Film diawali dengan adegan di sebuah toko buku tua. Seorang pria bernama Snakehead mengambil sebuah buku kuno dari seorang kakek penjaga toko buku itu. Buku tersebut menceritakan tentang seorang anak yang akan terpilih untuk menggabungkan sebuah medali menjadi satu. Dan berkat sentuhannya, maka dia akan memiliki kekuatan supernatural yang sangat kuat. Inspektur Eddie yang bekerja sama dengan Interpol yang dipimpin oleh Inspektur Arthur Watson sedang melakukan pengintaian kepada seseorang bernama Giscard. Seorang rekan Eddie yang menyamar berhasil mengetahui tujuan Giscard bersama Snakehead, yaitu menuju sebuah kuil. Eddie dan pasukan Interpolnya kemudian menuju ke lokasi tersebut. In English, please. Stop it. And he's got company. Copy that. It's our guy. All right, man. And Snakehead? Snakehead was not. Snakehead dan Giscard sampai di kuil. Di kuil itu ternyata ada seorang anak kecil yang terpilih yang akan menggabungkan medali seperti yang diceritakan di buku kuno tadi. It's true. Pasukan Interpol pun akhirnya sampai di kuil. Eddie melarang mereka menggunakan senjata karena kuil adalah tempat suci. Tapi pasukan Interpol itu tak peduli dan tetap masuk ke dalam kuil. Sementara Eddie menunggu di mobil. Saat anak yang berada di kuil mulai melakukan ritual penggabungan medali, medali itu mengeluarkan cahaya sampai menembus gorong-gorong dan Eddie melihat cahaya tersebut. Snakehead dan anak buahnya masuk ke dalam kuil dan melumpuhkan para biksu yang sedang melakukan ritual. Sementara itu, Eddie mengikuti asal cahaya yang menembus dari gorong-gorong dan menuju ke dalam kuil. Eddie melawan beberapa anak buah Snakehead. Kuil mulai terbakar dan Eddie menyelamatkan anak kecil tadi dari kobaran api. Sementara Snakehead dan Giscard berhasil kabur. Okay. It's the cops. We gotta. We haven't finished yet. It's too late. We'll try. He wanted. Watson menyalahkan Eddie karena Snakehead berhasil lolos. Sementara itu, Snakehead meminta anak buahnya menculik anak yang terpilih dan membawanya ke Dublin. Must bring me the boy in Dublin. Setting film maju ke 2 minggu kemudian. Eddie mendapat tugas untuk masuk ke dalam kapal Sea Horizon. Di dalam kapal itu, ada anak kecil yang ada di kuil tadi. Dan anak buah Snakehead akan menculik anak yang terpilih. Tiba-tiba, datang kapal polisi air yang mengetahui peristiwa ini. Giscard menembak kapal itu, sementara Eddie dan rekannya berusaha mencegah anak buah Snakehead.
over here. Inspector, what's going on? Snakeheads, man. Of course. Prince. No problem, sir. You are ordered to stand down! You are ordered to stand down! Prepare! Quickly! Go! Go! Are you ready? Eddie gagal mengejar anak buah Snakehead, tapi berhasil menangkap salah satunya. Sementara, anak yang terpilih itu pun berhasil diculik oleh Snakehead. Dari hasil interogasi anak buah Snakehead yang tertangkap, diketahui bahwa anak yang terpilih dibawa ke Irlandia. Setting berpindah ke Irlandia. Eddie sudah tiba di negara itu. Di sana, dia bertemu dengan Inspektur Nicole. Diceritakan bahwa sebelumnya Eddie dan Nicole pernah berkencan, dan sekarang Nicole bekerja untuk Interpol. Nicole memperkenalkan Eddie dengan komandannya yang bernama Hammerstock. Secara kebetulan, Eddie bertemu kembali dengan Watson. Eddie kemudian memperlihatkan sebuah sketsa orang yang menculik anak kecil itu, dan Komandan Hammerstock mengetahui bahwa orang itu adalah Lester Wong, orang nomor 2 Snakehead. That's worth something. Inspector Yang is here to see you. Yes. Commander, I was just here. Hello, Watson. Help we can get. Yes. I'm in the temple, sir. Who's he? One moment. Number 2 man. Well, that's privileged information. That's classified. Eddie berusaha mengajak Watson untuk bekerja sama, tapi Watson menolaknya. Melihat Eddie dan Watson yang sulit akur, Nicole punya ide untuk makan malam di rumah Watson untuk membujuk agar Watson mau bekerja sama dengan Eddie. Yes. I think we're in trouble. Yes. Well, let me have it checked out. Yes, sir. To me, We were partners. We were good. up in arms, we had a good thing going, and you left. It just wasn't for me anymore. Like me, always being on top. Hmm? There. Okay? No. Thank you. There's nothing wrong when two people love. What is? None. You go home and cook dinner. Pen. How did that go? Dinner. Eddie dan Nicole pun tiba di rumah Watson. Nicole mengingatkan bahwa keluarga Watson mengetahui profesinya bukan sebagai Interpol, tetapi seorang pustakawan. Setelah acara makan malam yang menyenangkan, istri Watson menanyakan maksud kedatangan Eddie ke Dublin. Eddie pura-pura sedang mencari buku langka dan mengajak Watson mencari buku itu bersamanya. I'm a la victim. Oh. What brings you to... Yes. Actually, we were wondering if... Book myself. Maybe we could find it together. Librarian, right? Right. You need help checking in? Why can't you just bring me? Yeah. Eddie tak sengaja bertemu dengan Giscard di depan hotel tempatnya menginap. Eddie mengejarnya sampai ke jalan. Setelah aksi kejar-kejaran dengan Giscard, dan Giscard akhirnya masuk ke dalam tong sampah, Eddie akhirnya mengetahui bahwa anak yang terpilih akan tiba di dermaga.
sounds like fun. One more chance. If you say so. What's talk about? It's all right. It's on criminals. Scene phone call. You're out of shape. You should keep. Eddie, Watson, dan Nicole tiba di dermaga. Nicole mengecoh perhatian petugas dermaga, sementara Eddie menyusup masuk ke dalam kapal yang baru tiba di dermaga. Oh, get your own. Right, you circle around, and I'll just bloody well. Eddie berhasil menemukan anak yang terpilih bersama Lester Wong di atas kapal. Saat Eddie berhadapan dengan anak-anak buah Snakehead, si anak yang terpilih kabur. Where's the boy? We couldn't find him. Eddie berada di dalam kontainer bersama anak yang terpilih. Saat Nicole menemukan kontainer berisi Eddie dan anak itu, Lester Wong masuk ke dalam eskavator dan mengangkat kontainer lain untuk menabrakkan kontainer berisi Eddie sampai jatuh ke laut. Boy. Stay right where you are. I'm on my way. I've absolutely no idea. Eddie, it's Nicole! Just once again over here, I need your help! Eddie yang terjebak di dalam kontainer bersama anak yang terpilih berusaha keluar. Eddie menyelamatkan anak yang terpilih dengan memasukkannya ke dalam balon. Sementara Eddie tak berhasil keluar dan akhirnya tenggelam bersama kontainer. We believe that there's bodies inside. Honey! Eddie, please don't leave me, Eddie. Come back. He's gone. Saat kontainer itu diangkat, Eddie ditemukan sudah tak bernyawa. Si anak yang terpilih lalu memasukkan medali ke dalam kantong celana Eddie. Setting berpindah di rumah sakit. Saat Watson berada di kamar mayat, tiba-tiba Eddie bangkit lagi dengan wajah pucat. Watson bertemu dengan Rohedi. Rohedi kemudian meminta medali yang ada di kantongnya, dan Watson menyerahkan medali itu. Secara ajaib, medali itu membuat Eddie hidup lagi. I'm sorry, That was nice. What's wrong? What's the matter? What's that? Be fake. Well, it certainly looks like you. Let me take a look. I'm sure there's a perfectly... Lights everywhere. It was in your pocket. Eddie menemui anak yang terpilih di rumah sakit. Eddie mengembalikan medali itu, tapi si anak yang terpilih membagi 2 kepingan medali untuk diberikan kepada Eddie sebagian. Tak lama kemudian, datang anak buah Snakehead menyamar jadi perawat dan membawa anak itu pergi. Eddie curiga dan akhirnya mengejar mereka. Sementara itu, anak yang terpilih berhasil kabur dan bertemu dengan Nicole. Me? That nurse. No.
Oh, snakeheads, man. Watson, you did all this alone? Out. So you're all right? Yeah, I'm gonna do it. Eddie tiba-tiba menyadari dirinya memiliki kekuatan. Eddie menyuruh Watson mencoba kekuatannya dengan menusuk-nusuk tubuhnya. Ternyata Eddie tak mempan dengan senjata tajam dan tidak bisa mengeluarkan darah. I went before I came out. No. Oh, God. Yeah, all right? Harder. Oh, my God. Are you all right? Oh, God. Nothing. I was shot before. No, I think the embalming fluid's gone to your head, my friend. This is getting to my weapon. Absolutely not. Look, this... No blood. See? I mean, still... Oh! I'm sorry, that was below the belt. I'm sorry. Anak buah Snakehead menjelaskan kepada Snakehead bahwa Eddie memiliki kekuatan ajaib dan bisa hidup kembali. Watson memperlihatkan medali kepada seorang profesor. Profesor itu menjelaskan bahwa medali tersebut bisa menjadikan seseorang punya kekuatan seperti dewa jika berhasil ditemukan bersama seorang anak yang terpilih. So where'd you get the medallion? It was chosen that can bind the two halves of the medallion together. So where's the other half? Wait. Guys, Case of a genuine resurrection. blah, blah, blah. Thank you, Professor. Doctor. Cheerio. Something like this. And this snake... The medallion can not only give life, it can take it away. Okay, here's what I'm thinking. I'll cover the front door, calling for... Sorry. Eddie menemui anak yang terpilih yang sedang bersama Nicole. Nicole akhirnya mengetahui bahwa Eddie hidup lagi. Tak lama kemudian, datang anak buah Snakehead dengan helikopter menculik anak itu. Eddie berusaha mengejar tapi tak berhasil, malah jatuh dari gedung. Tapi dia selamat. Gone. He's not gone. Jai, Eddie's... Just hold on. See? Eddie... You see? I told you he wasn't dead. Lalu helikopter itu masuk ke dalam gua dan membawa anak itu kepada Snakehead. Snakehead mencoba kekuatan medali dengan menenggak racun yang membuatnya mati. Medali itu berhasil menghidupkannya lagi. Tapi anak yang terpilih menjelaskan bahwa Snakehead tidak bisa hidup abadi kecuali jika punya kepingan medali yang lain. If it isn't, kill him. What? To become immortal. Tell me! Tell me! It's just... Me. But you see, it's just that I was at the container and Eddie... That's why Snakehead took him. But he needs the whole medallion. And It's a touching reunion. We're all glad that Eddie's amongst our. I don't care if it was a bird, a plane, or blue. If he needs the other half, he's gonna come... Akhirnya pun, anak buah Snakehead mencari Eddie di kediaman Watson. Eddie yang sudah mengetahui akan hal ini tiba lebih dulu di rumah Watson. Dan mereka langsung bertemu dengan anak buah Snakehead di sana. Watson mengetahui ternyata istrinya punya keahlian bela diri setelah berhasil melawan anak buah Snakehead di rumahnya. Charlotte, I have something I... Just stay here!
wife. That's my wife! Snakehead berhadapan dengan Eddie di hutan. Terjadi duel antara Snakehead dan Eddie, dan Snakehead akhirnya berhasil merebut medali dari Eddie. This is that you have the other half of the medallion. Run, Eddie! You can't hide from me! We're the same, you and I. Eddie yang sadar anak itu dalam bahaya, mengajak Nicole dan Watson mencari Snakehead. Eddie dan Nicole berhasil menemukan tempat Snakehead bersembunyi. Eddie lalu melawan anak-anak buah Snakehead yang ada di situ. That's rape. You too. What the hell are you? Are you crazy? Nicole berhadapan dengan anak buah Snakehead yang wanita. Mereka duel dan Nicole berhasil mengalahkannya. Nicole kemudian berhasil menemukan anak itu dan membawanya kabur. Tapi Snakehead mengejarnya dan menangkap Nicole. Nicole melempar medali dan Snakehead mendorong tubuh Nicole sampai terjatuh. Medali itu lalu berhasil ditangkap oleh Eddie. Sementara Nicole tewas dan Eddie berusaha menghidupkannya lagi dengan medali itu. That don't belong to you. Snakehead muncul dan mencegah Eddie untuk menghidupkan Nicole. Eddie dan Snakehead kembali berduel. Immortal! Let me show you. Anak yang terpilih menyuruh Eddie untuk melemparkan medali ke arah Snakehead untuk mengakhiri hidupnya. Medali itu menembus tubuh Snakehead, lalu muncul 2 ekor naga dari dalam tubuh Snakehead. Snakehead kemudian menangkap Eddie dan mereka berdua terbawa naik ke atas bersama 2 ekor naga. Mereka berdua menghilang dan medali kemudian jatuh ke bawah. Tak lama muncul Eddie jatuh lagi ke bawah dan tubuh Snakehead ternyata masuk ke dalam medali. Eddie menghidupkan Nicole dengan medali. Nicole akhirnya kembali hidup lagi. Nicole dan Eddie berciuman lalu datang Watson yang menyaksikan mereka. Sementara itu, anak yang terpilih pergi ke dalam pusaran dan menghilang. Lalu tamat.
Isn't that? I mean, completely starkers. Not a... Honestly, I could snuff it at any point. I don't suppose you consider... Very bad. You... All right. Nico! Eddie! Wasn't scary at all. He walked through a vortex.